Pembicara netik kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Kabupaten Sindereng, Rapang. Beliau lahir dari keluarga yang sederhana. Setelah menyelesaikan kuliahnya di Makassar, beliau memutuskan hijrah ke Kalimantan untuk merintis usaha demi mengejar impiannya menjadi pengusaha sukses. Usahanya itu dimulai dengan membuka usaha rumah makan, ekspedisi, dan yang terakhir adalah usaha minimarket yang sempat dijalaninya selama 13 tahun dan akhirnya membuat beliau terjebak hutang bank sebesar 1 miliar. Tahun 2006 beliau mulai mengenal bisnis Tiens dan menjalankannya. Setelah 19 bulan menjalankan bisnis Tiens, dengan konsisten beliau mencapai peringkat bintang 8 dan 2 tahun kemudian berhasil melunasi hutang bank 1 miliar dari bonus Tiens. Beliau juga sudah meraih reward mobil BMW dan cash reward yacht, plane, dan villa 4 tahun berturut-turut. Dan saat ini jaringan bisnis beliau berkembang pesat di Malaysia, Brunei, Filipina, Singapura, dan Indonesia. Mari kita belajar dari Insinyur Haji Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Bandung? Wow. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya tahu sekali bahwa banyak orang di tempat ini 2-3 tahun ke depan akan menjadi seorang miliarder Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, hari ini kalau saya mengatakan kepada Anda, semua orang pasti ingin menjadi seorang miliarder, betul? Nah, sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu, apakah Anda yakin bahwa Anda bisa menjadi seorang miliarder Bapak Ibu sekalian? Yakin? Yes, itu masa depan kita semua dan masa depan Anda Bapak Ibu sekalian. Di bisnis kita Bapak Ibu, dengan income ratusan juta, artinya dalam waktu 2 bulan, 3 bulan Anda sudah punya penghasilan miliar Bapak Ibu sekalian. Seorang miliarder. Dulu ketika orang berpikir mau menjadi seorang miliarder, pertama sekolah tinggi-tinggi. Kalau bisa S3 Bapak Ibu sekalian, S2. Tapi zaman sekarang sudah bukan lagi Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Faktanya hari ini begitu banyak orang sarjana, begitu banyak orang-orang cum laude dengan begitu hebat, tapi hidupnya hanya menjadi biasa-biasa. Nah, hari ini apa yang membuat perubahan yang begitu cepat bahwa saat ini orang ingin menjadi seorang miliarder? Pada dasarnya Bapak Ibu adalah karena mereka ingin menjadi seseorang yang sangat luar biasa, sehingga mereka mau sekolah tinggi-tinggi. Nah, mari kita lihat bahwa sarjana adalah impian seorang semua mahasiswa. Betul Bapak Ibu sekalian? Nah, tapi banyak orang nggak ngerti Pak. Setelah mereka menjadi sarjana, itu adalah hari kebahagiaan bagi semua mahasiswa. Ya. Semua impian bagi semua mahasiswa Pak. Setelah hari wisuda, mereka akan melempar toga. Tapi tahu nggak Pak, setelah lulus mau ngapain? Cari kerja. Tapi sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu kampus memiliki mata kuliah bagaimana mencari pekerjaan. Padahal kita semua sekolah, ujung-ujungnya cari pekerjaan. Tapi tidak ada satu kampus sampai hari ini memiliki mata kuliah bagaimana belajar mencari pekerjaan. Tentu dilema Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita lihat. Orang mencari kerja tujuannya untuk mendapatkan uang atau penghasilan demi mewujudkan impian, untuk mewujudkan sebuah impian yang begitu luar biasa. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita tidak sadar bahwa saat ini ya, dengan impian orang itu akan membuat ada orang yang memiliki kehidupan 10 tahun ke depan itu berbeda, tergantung dari sudut pandang Anda. Hari ini ada orang rela ya bekerja menghabiskan waktu, tenaga dan pikirannya untuk hanya sebuah penghasilan.
Dan ada orang yang memilih juga bekerja, sama bekerja, tapi dia membangun sebuah bisnis yang memiliki sistem yang disebut dengan aset. Yang akan menjadi seorang miliarder dan sukses adalah orang yang kedua, bekerja, membarterkan waktunya untuk beberapa waktu, 2 tahun, 3 tahun, membangun sebuah bisnis, tapi dengan memiliki sistem. Sistem inilah yang sebenarnya membuat kita menjadi freedom. Sistem inilah yang membuat kita jadi freedom, Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, kita berada dalam salah satu bisnis yang sangat luar biasa, yang sudah punya sistemnya, Pak. Bagaimana menjalankan sistemnya, Bapak Ibu sekalian? Nanti kita akan lihat. Sebenarnya bisnis ini sangat simpel, tapi banyak orang lebih memilih untuk bekerja, Pak. Banyak orang lebih memilih bekerja seumur hidup, menukarkan waktunya, tenaga hanya untuk sebuah penghasilan. Kenapa kira-kira Bapak Ibu sekalian bahwa 90% orang di dunia rela bekerja keras, banting tulang, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, istilahnya P15. Kenapa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Karena kebanyakan orang memilih hidup yang nyaman. Nyaman aja, Pak. Nyaman-nyaman, tapi tidak aman. Tidak aman untuk jangka panjang, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita tidak mungkin seumur hidup bisa bekerja. Apa yang terjadi kalau kesehatan kita sudah mulai berubah, Pak? Umur, dan itu tidak bisa dihindari. Tua, mati pasti akan datang, Bapak Ibu sekalian. Tapi sukses adalah sebuah pilihan, Bapak Ibu sekalian. Sukses sebuah pilihan. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan mencoba membuka mindset kita. Karena yang mengantarkan saya hari ini bisa di panggung menjadi seorang director, Bapak Ibu sekalian, itu cuma karena sebuah mindset yang telah berubah. Saya selama 18 tahun bekerja keras, buka usaha dari rumah makan, bengkel, buka toko, terakhir menjadi sebuah supermarket. Saya menghabiskan waktu saya bekerja, tapi ternyata bukan itu yang memberikan perubahan hidup saya. Jadi saya mengerti sekali bahwa banyak orang ingin sukses, tapi mereka salah tempat untuk membangun sebuah impiannya. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, Anda tetap berada di tempat yang tepat. Anda datang, Anda melihat sebuah masa depan. Ya, di usia muda, Anda tidak perlu menunggu sampai tua baru bisa menjadi seorang miliarder. Di usia 24-25 tahun Anda sudah bisa menjadi seorang miliarder lewat Tiansi, Bapak Ibu sekalian. Di usia muda, Pak. Kalau zaman dulu hanya orang-orang yang tua, ketika kita melihat orang yang naik mobil mewah, itu 30 tahun yang lalu, orang-orang tua, Pak. Yang rata-rata rambutnya udah putih. Yang rata-rata umurnya sudah di atas 40 tahun. Itu dulu. Tapi sekarang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Di usia muda, di bawah 30 tahun sudah banyak menjadi seorang miliarder. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Karena dunia sudah berubah, Pak. Perubahan dunia usaha, bisnis, dan dunia kerja yang saat ini. Yang tadinya punya sekolah tinggi-tinggi, S1, S2, S3, hari ini hanya menjadi biasa, Pak. Semua waktu Bapak Ibu sekalian punya zaman. Semua waktu punya zaman. 30 tahun, 40 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 70-an, 80-an, itu adalah era dunia kerja, Pak. Orang yang bekerja di tahun itu adalah angkatan kerja yang sangat hebat. Tapi di tahun 2010 sekarang sudah beda. Ini adalah era dunia bisnis. Jadi suka tidak suka, siap tidak siap, Anda mau tidak mau, percaya dengan saya Bapak Ibu hari ini, bahwa orang-orang yang sukses adalah orang yang berada di dunia bisnis. Itu yang mereka akan sukses, Bapak Ibu sekalian. Kita melihat sekali, Bapak Ibu, kenapa saya mengatakan bahwa dunia ini sudah berubah, Bapak Ibu. Dunia bisnis kita lihat, Bapak Ibu. Kalau Anda melihat salah satu perusahaan terhebat, ya, dulu adalah jagonya, raja internet. Orang pasti tahu Yahoo. Tapi sekarang, Pak,
Google. Dulu Bapak Ibu sekalian, pertama sekali internet, orang mengatakan gila ini perusahaan besar Pak. Tapi hari ini Google. Ini adalah sebuah kenyataan bahwa harus kita berubah. Anda harus siap untuk melakukan transform. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, masih ingat pioner handphone Nokia dengan sistem operasional yang canggih, Symbian. Tapi saat ini, di saat itu Pak, tahun 2000, tahun 97, tahun 99 itu adalah era keemasan Nokia dengan sistem operasional Symbian. Dia sombong sekali. Dia waktu itu mengatakan bahwa Android itu nggak ada apa-apanya. Tapi sekarang Pak, siapa yang merajai sekarang? Android, sistem Android. Ini adalah sebuah perubahan. Perusahaan besar aja Bapak Ibu sekalian, yang nggak siap berubah, itu pasti akan punah, akan ketinggalan. Apalagi kita cuman manusia yang hari ini selalu sekolah, selalu menuntut menjadi seorang sarjana, impian menjadi seorang karyawan. Itu bukan zamannya lagi Bapak Ibu sekalian, itu bukan zamannya lagi Pak. Bukan masanya Bapak Ibu sekalian. Bukan masanya. Anda lihat Bapak Ibu sekalian, dulu 20-30 tahun yang lalu, Anda mau beli pakaian, datang ke dua toko ini Pak. Sekarang, apa yang terjadi? Anda siap atau tidak siap? Ini kenyataan yang membunuh dua perusahaan ini sekarang. Mereka akan terbunuh Bapak Ibu sekalian. Cuma ini hanya membuka mindsetnya Anda Pak. Cuma hanya membuka mindset kita supaya Anda siap bahwa yes, saya berada di tempat yang tepat. Perusahaan yang betul-betul menyiapkan kami platform bisnis yang akan dapat mengubah Anda untuk meraih impian Anda menjadi orang sukses. Hanya dalam waktu 2-3 tahun ke depan Anda menjadi seorang miliarder Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa Pak. Ini luar biasa. Nah mari kita lihat Pak, dunia usaha, franchise. Kita bahas McD, KFC, Visa dan lain sebagainya, franchise internasional. Tapi tahu nggak bahwa sekarang mereka juga punya ancaman. Karena sekarang banyak orang membuka franchise dengan sistem drive. Mereka hanya buka satu ruko kecil, orang nggak makan di situ Pak. Cuma datang aja belanja, beli bawa pulang. Ini akan mengancam orang yang buka usaha besar-besaran seperti ini, memiliki karyawan yang begitu banyak, toh nanti akan ditinggalkan oleh pembelinya Pak. Percaya dengan saya. Sekarang di luar negeri, orang cuma beli makanan bawa pulang. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita lihat lagi Pak, salah satu. Bagaimana dengan dunia kerja? Nah, kita melihat, bagi yang hari ini sekolah ekonomi, Anda ikut sarjana ekonomi, sekolah tinggi-tinggi, kepengen kerja apa Pak? Kerja di bank. Kerja di bank. Ketika bank ramai, apa yang dilakukan oleh perusahaan bank? Menambah tellernya Pak. Dia menambah tellernya karena orang sudah mulai antri. Tapi sekarang, bank justru mengurangi tellernya. Cukup dengan menggunakan mesin store tunai hari ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kalau hanya menambah gaji karyawan itu biaya operasional tinggi Pak. Anda bayangkan seorang gaji karyawan, seorang pegawai bank berapa juta? Mungkin 5 juta, 7 juta. Berarti satu tahun sekitar 80 juta bank harus mengeluarkan kepada satu orang. Sedangkan harga mesin satu itu nggak sampai 20 juta loh Bapak. Jadi secara biaya operasional pasti untung. Nah itulah yang membuat bahwa zaman sekarang dunia kerja. Jadi kalau hari ini adik-adik saya, Bapak Ibu sekalian, Anda sudah sekolah tinggi-tinggi, pendidikan penting, tapi bukan yang terpenting saat ini. Pendidikan penting Bapak Ibu sekalian, tapi jangan pernah berpikir setelah kita sarjana sudah bisa mengubah hidup. Karena saya mengatakan tadi bahwa semua universitas tidak ada satu pun pelajaran yang mengajarkan kita bagaimana mencari pekerjaan. Mari kita lihat lagi. Sekarang banyak orang berlomba-lomba Bapak Ibu sekalian, pergi nge-gym. Untuk apa Pak? Ya, kepengen menjadi seorang security. Tapi tahu nggak saat ini?
Anda, orang, perusahaan besar, bank-bank besar, mereka hanya menggunakan kamera pengintai, CCTV. Nggak perlu menggunakan orang. Mungkin hanya stafnya cuma 2 orang yang duduk akan memantau pergerakan di salah satu monitornya. Di ruangan begitu banyak monitor. Begitu ada masalah tinggal menelpon, sudah semua Anda berhadapan dengan pelaku kejahatan. Bapak Ibu, hari ini yang saya mau sharingkan ke Anda. Bahwa kalau Anda ke tol, dulu kita ketemu pagi-pagi sudah senyum, kita bayar. Sekarang Bapak Ibu, Anda lewat dengan tol, sudah nggak ada lagi karyawannya. Anda cukup dengan e-tolnya. Artinya Bapak Ibu sekalian, setiap satu pintu tol itu berapa banyak orang menjadi karyawan di situ. Dan biasanya jarak berapa kilometer ada lagi pintu tolnya. Sekarang orangnya nggak tahu kemana Pak. Sekarang semua sudah menggunakan mesin. Apa artinya saya buka ini? Supaya Bapak Ibu hari ini, karena ini adalah pertemuan eksklusif, ini adalah pertemuan bersyarat, hanya orang-orang yang CP, core producer, orang inti yang menggerakkan bisnis ini yang berada dalam ruangan ini. Anda bukan prospek Bapak Ibu sekalian, Anda adalah orang yang menggerakkan bisnis ini. Tapi banyak orang sudah join di bisnis ini, sudah mengambil keputusan di bisnis ini, tapi dia buang-buang waktu Pak. Dia masih sebenarnya banyak orang yang kurang percaya diri. Belum yakin kalau bisnis ini dapat mengubah hidupnya. Masih ada harapan untuk mau menjadi seorang karyawan. Masih ada harapan untuk menjadi seorang pengusaha-pengusaha yang notabene, pengusaha besar aja Pak kolaps. Pengusaha besar aja kolaps. Kita lihat tadi itu Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya saya buka materi ini sebagai membuka mindset Anda Bapak Ibu. Bahwa yang mengantarkan saya bisa di panggung ini 17 tahun sebagai seorang pengusaha. Bengkel, warung makan, terakhir supermarket, punya karyawan 20 orang Bapak Ibu. Kalau saya tidak connect, saya tidak mengerti tentang konsep ini, saya nggak mungkin menjadi seorang director dan berada di panggung ini saat ini Pak. Itu cuma karena mindset. Itu cuma karena mindset saya kebuka. Makanya Bapak Ibu sekalian, hari ini saya perlihatkan semuanya. Bahwa nggak usah lagi Anda memikirkan bagaimana menjadi karyawan. Bapak Ibu, terakhir. Dulu, ketika Anda mau naik pesawat, Anda datang ke counternya untuk checking. Sekarang di negara-negara maju, seperti di Malaysia, yang dekat-dekat aja Pak, Singapura, di Indonesia juga ada di Terminal 3. Anda check-in untuk melakukan checking, untuk melakukan penerbangan, nggak perlu lagi ikut antri Pak, nggak perlu lagi ikut antri. Sekarang Anda boleh checking sendiri dengan mesin. Sudah nggak ada lagi karyawannya Pak, paling hanya ada petugasnya 1 orang untuk menjaga beberapa mesin Pak. Jadi artinya apa? Lapangan pekerjaan sekarang semakin sulit. Karena kenapa? Manusia sekarang bertarung dengan mesin atau robot Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Anda sudah tahu begini, bagaimana kesempatan kita menjadi seorang miliarder Bapak Ibu sekalian? Ya, bagaimana kesempatan Anda menjadi seorang miliarder hari ini? Buka mindsetnya. Sekarang sudah beda zaman Pak. Yang hari ini saya mau mengajak dari hati Anda Bapak Ibu sekalian, bahwa open mind. Mari kita belajar memulai sebuah dunia usaha, memulai dunia bisnis untuk mencapai impian Anda dengan begitu cepat. Tidak perlu menunggu Anda tua, tidak perlu menunggu Anda berpuluh-puluh tahun baru menjadi orang sukses. Tapi dalam waktu 2 tahun, 3 tahun Anda bangun sebuah bisnis, Anda kerjakan dengan mengikuti sistemnya. Anda pegang tangan upline Anda, ikuti sistem One Vision. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, bukan cuma para top leader di depan ini yang duduk di PAP, tapi 2-3 tahun ke depan Anda yang akan duduk di PAP di sini menggantikan mereka Pak. Itu masa depan. Itu masa depan. Ini hanya persoalan Pak, apakah kita hari ini mau membuka mindset kita? Dan saat ini Bapak Ibu, kalau Anda percaya bahwa ketika Anda menjalankan usaha ini Bapak Ibu sekalian, ya, saat ini Anda bukan lagi penduduk Indonesia Pak. Tapi kita sekarang generasi
yang SMA atau yang kuliah, selesai kuliah di atas tahun 2010, Anda adalah warga negara dunia di mana kita sudah terhubung dari seluruh sudut dunia. Yang disebut dengan sekarang generasi milenial. Bapak Ibu, Anda bukan orang Bandung Pak hari ini. Cuman kita tinggalnya di Bandung. Tapi hari ini kita penduduk dunia. Anda punya kesempatan memiliki bisnis di seluruh dunia Pak. Tapi Anda hanya tinggal di Bandung. Inilah kenyataan Bapak Ibu sekalian. Makanya hari ini bahwa kita punya kesempatan dan saya katakan Anda selamat untuk menjadi seorang miliarder Bapak Ibu sekalian. Ya. Selamat untuk menjadi seorang miliarder Pak. Bayangkan Anda memiliki nanti uang yang begitu luar biasa. Begitu Anda bangun pagi, berapa uang yang Anda sudah hasilkan tanpa perlu bekerja keras seperti leader-leader depan. Di sini ada Pak Ruli, di sini ada Pak Julensina, ada Pak Andika. Mereka setiap matanya melek aja begini Pak, uang semua Pak. Matanya melek begini uang Bapak Ibu sekalian. Gila nggak kira-kira bisnis ini Bapak Ibu sekalian? Gila. Dan itu masa depan Anda semua. Itu masa depan Anda bagi hari ini yang mengambil keputusan. Yes, saya mau fight kerjakan bisnis ini. Anda fight Pak. The fight Bapak Ibu sekalian. Iya. Hari ini Bapak Ibu, Anda bukan hanya menjadi seorang miliarder. Tapi kalau Anda menjalankan bisnis ini, Anda bisa meraih sukses di 5 aspek kehidupan. Dan ini yang mahal Pak. Di luar sana banyak pengusaha kaya. Tapi mereka hanya punya uang. Terkadang mereka kesehatannya tidak terjaga Pak. Terkadang mereka tidak punya banyak waktu. Orang sukses bukan cuma karena punya uang Pak. Tapi sukses mereka punya banyak cukup uang. Tapi mereka memiliki banyak waktu untuk menikmati uangnya. Itulah orang sukses. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya dengan umur 50 tahun. Dari keluarga yang sederhana. Karena keputusan yang saya buat 12 tahun yang lalu. Tepatnya pada Juni 2006. Saya memulai usaha ini Bapak Ibu sekalian. Dari awal saya join, saya cuma yakin dan percaya dengan bisnis ini. Saya perjuangkan, saya melewati semua prosesnya. Dan saat ini Bapak Ibu, alhamdulillah. Saya bisa meraih sukses di 5 aspek kehidupan. Yang saat ini dengan usia 50 tahun, tapi masih tetap sehat Bapak Ibu sekalian. Bayangkan teman-teman saya yang saya ketemu mereka, yang waktu saya sama-sama SMP, yang sama-sama SMA. Begitu saya ketemu, mereka kaget lihat saya lebih kaget melihat dia Pak. Ternyata mereka menegur saya, Haji Agus, dulu kamu cuman gini-gini aja ya, dari dulu sampai sekarang gini-gini aja, kamu sih nggak berubah. Saya bilang, nggak ada ceritanya orang nggak berubah. Loh, buktinya kamu, enggak, saya juga berubah. Terus cuma kamu terlalu cepat berubah. Dan mereka terlihat cepat lebih tua Bapak Ibu sekalian. Bayangkan dengan umur 50 tahun hari ini, saya bisa merasakan kehidupan yang olahraga dan setiap hari sehat bersama Ibu Haji, keluarga saya di rumah kami cuma berenang, sore-sore, setiap waktu-waktu weekend. Kalau saya tidak mengisi acara, saya hanya gunakan dengan keluarga, pergi ke mall, pergi kemana, bahkan bukan lagi weekend Pak. Kalau kami ini setiap hari ya, everyday itu, semuanya hari Minggu Bapak Ibu sekalian sebenarnya. Itu kan yang menarik Bapak Ibu sekalian ya. Bangun pagi ya, subuh-subuh habis sholat subuh itu jam 5 Pak, tidur lagi. Ternyata itu tidur yang paling nikmat. Setelah sholat subuh jam 5, tidur lagi bangunnya jam 10 Pak. Wah itu tidur yang paling nikmat Bapak Ibu sekalian. Itu tidur yang paling nikmat. Nah, finansial hari ini Anda bisa melihat di Bandung. Masih muda-muda, kehidupannya berubah. Bisa memiliki mobil, bisa memiliki rumah, bisa menghajikan orang tua. Dari bisnis ini Pak. Bahkan ya baru minggu kemarin di bisnis ini juga Anda bisa menginspirasi orang. Anda bisa menjadi sosial. Salah satu leader terbaik dari kota Bandung. Minggu kemarin telah mengisi acara di kota Tarakan. Tepuk tangan buat Bapak Julensina, Bapak Ibu sekalian. Ya. Beliau sudah datang di kota Tarakan menginspirasi grup saya yang begitu luar biasa Pak. Itu yang menarik di bisnis ini.
kita sukses, tapi kita bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang. Itu yang menarik Pak, karena kita sukses di sini berjamaah. Kita sukses di sini justru ketika kita menginspirasi lebih banyak orang, maka kita akan mendapatkan lebih banyak berkat, Bapak Ibu sekalian. Itu yang menarik di bisnis ini Pak. Bukan cuma berbicara uang, tapi menjadi berkat. Karena dalam agama Islam mengatakan, Bapak Ibu sekalian, Rasul mengatakan dalam hadisnya, bahwa sebaik-baik manusia bukan karena cantik Pak, bukan karena tampang, tapi sebaik-baik manusia ketika hidupnya bermanfaat buat banyak orang, itulah sebaik-baik manusia Bapak Ibu sekalian. Dan bisnis ini itu yang menarik Pak. Nah Bapak Ibu, bagaimana untuk meraih semua ini Bapak Ibu sekalian? Ya, saya mengatakan kepada Anda Pak, baik, hari ini Anda sudah melihat masa depan Anda. Dan hari ini Anda sudah menjadi seorang CP, orang inti, orang yang menggerakkan bisnis ini. Bahkan kalau saya mengatakan, dari orang-orang yang dalam ruangan ini, setahun ke depan, 2 tahun ke depan, Anda akan menjadi jenderal di bisnis ini. Anda akan menjadi bintang 8, Anda akan menjadi penerima reward Bapak Ibu. Untuk itu, jangan buang-buang waktu Pak. Jangan buang-buang waktu. Karena kenapa? Memang waktu ini gratis Pak. Setiap hari Tuhan telah memberikan kita 86.400 juta setiap hari. 86.400 juta setiap hari Tuhan berikan kepada kita. Dan uniknya malam akan hilang. Lenyap begitu saja Bapak Ibu sekalian. Tapi besok uang ini masuk lagi Pak rekening Anda. Tapi persoalannya kita cuma membuang-buang begitu saja. Hati-hati dengan waktu. Karena waktu ini gratis. Banyak orang berjuang tapi mereka santai. Untuk itu saya mengatakan Bapak Ibu sekalian, saya mencapai seorang director, bagi saya termasuk cepat Pak. Karena kenapa? Saya nggak buang-buang waktu. Begitu saya join dalam TIENS sejak 2006 sampai sekarang Pak, saya selalu konsisten. Setiap hari memiliki agenda, setiap minggu memiliki target Pak. Target yang saya harus capai. Setiap bulan saya harus memiliki sesuatu pencapaian yang sangat luar biasa. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya dalam hal ini bisa meraih reward 4 tahun berturut-turut. Kenapa Pak? Karena saya tidak pernah buang-buang waktu. Setiap hari saya memiliki target, memiliki agenda, memiliki apa yang harus saya lakukan Pak untuk sukses. Karena kenapa? Waktu akan lenyap dan tidak akan pernah bisa kembali. Tapi persoalannya Bapak Ibu, bukan seberapa banyak yang Tuhan berikan, tapi seberapa banyak waktu yang kita gunakan. Karena waktu ini adalah sesuatu yang sangat mahal, yang kita tidak akan pernah bisa beli. Makanya hari ini Bapak Ibu sekalian, Anda adalah jenderal-jenderal yang di dalam ruangan ini. Saya ingin sekali bahwa 2 tahun ke depan, apalagi Bapak Ibu sekalian, Bandung akan menjadi tempat event terakbar yang akan diselenggarakan oleh TNC Bapak Ibu sekalian. Tahun depan Bapak Ibu sekalian, di kota Bandung, tepatnya di bulan Juli, itu adalah tempat pergelaran akbar. Saya ingin melihat orang-orang Bandung akan rame-rame naik di panggung menjadi penerima reward, menjadi penerima luxury car Bapak Ibu sekalian. Iya. Dan itu adalah masa depan Anda di sini Pak, di panggung ini. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana menggunakan waktu ini? Apa yang harus saya lakukan di bisnis ini? Bapak Ibu, saya memiliki impian, sama. Semua orang memiliki impian Bapak Ibu sekalian. Dan saya sangat komitmen dengan impian saya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saya bekerja keras untuk mewujudkan impian saya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kerja keras saja tidak cukup. Anda harus orang yang boleh dikatakan Anda itu humble. Anda itu selalu mau belajar. Banyak orang di awal kerja keras, awalnya humble. Ketika dia peringkatnya mulai naik, terkadang lupa belajarnya lagi Bapak Ibu sekalian. Ini yang banyak bermasalah Pak. Di bisnis ini kita harus selalu bertumbuh. Kita harus selalu belajar. Dan tempat yang paling tepat belajar adalah di One Piece dan Anda punya upline aktif. Itu mepet dia Pak. Dempet mereka, pegang tangannya mereka. Karena mereka adalah orang yang tepat Tuhan kirim untuk Anda menjadi orang sukses Bapak Ibu sekalian. Itu upline Pak. Di bisnis ini sebagai seorang pengusaha supermarket waktu itu Bapak Ibu. Apalagi saat itu saya juga adalah ketua KNPI. Ketua KNPI punya karyawan di supermarket ada 20 orang. Anda bayangkan Pak. Tentu sangat berat ketika saya harus keluar ke lapangan
ketemu dengan prospek. Tapi sekali lagi, saya mau sukses. Saya sudah 17 tahun membangun sebuah bisnis saya, bekerja dari pagi sampai malam, besoknya lagi saya lakukan. Dan ternyata benar aja Pak, sesuai dalam buku The Cash Flow Quadrant, saya nggak sukses. Karena saya hanya bekerja untuk mendapatkan uang. Saya bukan bekerja membangun sebuah sistem. Dan ternyata yang membuat kita sukses adalah sistemnya, asetnya Bapak Ibu sekalian. Makanya ketika saya sudah membaca buku The Cash Flow Quadrant, saya benar-benar plong dan saya mulai mengerjakan bisnis ini dengan serius. Saya betul-betul menurunkan ego saya. Saya betul-betul ibaratnya Bapak Ibu sekalian, apapun yang saya lakukan yang penting saya sukses. Apapun yang saya lakukan Bapak Ibu yang penting saya sukses. Bahkan ketika saya mulai menyeberang ke Malaysia, saya 2 kali ditangkap dengan polisi Malaysia Pak. Untuk menghalangi perjalanan saya. Apakah saya menyerah? Enggak. Karena saya tahu untuk sukses perlu sebuah proses. Dan proses itu saya harus jalani untuk mencapai puncak saya Bapak Ibu sekalian. Untuk naik di puncak Pak. Ya. Jadi hanya Bapak Ibu sekalian di bisnis ini gampang. Anda hanya perlu konsisten menjalankan 7 langkah sukses. Dan cuman itu yang saya lakukan Pak. Benar saya seorang sarjana pertanian. Tapi di sekolah saya nggak pernah diajarkan tentang impian. Nggak pernah Bapak Ibu sekalian. Nggak pernah diajarkan bagaimana membuat daftar nama, bagaimana menggunakan produknya, nggak pernah Pak. Tapi saya mau sukses. Waktu itu umur saya 38 tahun, saya punya sponsor aktif, umurnya Bapak Ibu saat itu 26. Orang yang berumur 38 tahun, basicnya seorang pengusaha sukses, punya karyawan 20 orang, saya ketua KNPI, sponsor aktif saya umurnya 26. Tapi karena saya mau sukses, saya harus menundukkan dan menurunkan ego saya belajar dengan beliau. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, saya bisa jadi director Bapak Ibu sekalian. Cuman saya mau belajar Pak. Makanya hari ini Bapak Ibu sekalian, Anda datang di sini, di pertemuan yang luar biasa ini, auranya Anda bisa rasakan. Ini begitu dahsyat sekali. Di dekat Anda, di sekeliling kita ini, Anda punya orang-orang yang hebat. Mereka adalah mentor Anda, upline Anda. Apalagi di kota Bandung. Di sini ada Bapak Naga Sugara, Bapak Ibu sekalian. Ada Bapak Rizky Kanata, ada Bapak Ruli Wahyudi. Yang mereka merupakan top leader. Bapak Louis Tendean. Salah satu boleh dikatakan pemilik aset bisnis yang terhebat yang ada di Asia Pasifik adalah Director for Diamond Bapak Louis Tendean, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah pemilik aset yang terbesar Pak di Asia Pasifik. Makanya hari ini Bapak Ibu sekalian, saya cuman itu konsisten menjalankan 7 langkah sukses. Bisnis ini nggak ada yang perlu dilakukan, cuman itu. Menjalankan dengan 7 kebiasaan, bangun pagi, ya, Anda buat temu janji, mungkin sore Anda ketemu, melakukan presentasi, dengarkan CD Netpi, cuman itu Bapak Ibu sekalian. Intinya saya waktu itu Pak, yang tadinya tidak suka baca buku, saya mulai belajar baca buku. Yang tadinya tidak suka dengar CD Netpi orang-orang ceramah, saya mau sukses. Akhirnya saya dengarkan berulang-ulang starter pack. Saya belajar tentang bagaimana prospecting. Kan itu sesuatu yang harus dipelajari. Karena skill itu bisa dipelajari Bapak Ibu sekalian. Dan hebatnya One Vision itu sudah menyiapkan semua alat bantunya. Begitu Anda joinnya, sudah dengarkan berulang tentang starter pack. Berulang-ulang. Anda langganan CD Netpi. Anda bisa belajar dari leader-leader yang sudah berhasil. Mereka menceritakan kisah perjuangannya. Mereka bisa menceritakan masalah-masalah yang dihadapi. Dan itu menjadi solusi buat kita yang hari ini juga berjuang. Saya pernah mengalami titik di mana saya hampir hilang di bisnis ini Bapak Ibu. Tapi hanya karena gara-gara sebuah CD Netpi, saya nggak jadi hilang. Karena saya pikir waktu itu, wah mungkin cuma saya aja yang kena sialnya ini Pak. Mungkin orang-orang yang sukses di TNC ini mulus aja perjalanannya. Tapi begitu saya dengarkan sebuah kisah sukses seorang leader, wah ternyata dia babak belur juga Pak, jaringannya rontok. Ya sama yang saya alami tahun 2009 Pak. Ketika jaringan saya rontok dari omset 400 juta, Bapak Ibu, tinggal hanya 80 juta. 400 turun 80 juta. Saya nangis Pak. Datang ke Bandung ke rumahnya Bapak Louis Tendean. Beliau bukan upline saya Pak. Tapi saya tahu beliau memiliki kekuatan, bisa menginspirasi orang. Bahkan beliau saya tahu dia adalah pemegang hak tertinggi di sekolah bisnis One Vision, Unicorn pada saat itu. Saya datang, Pak Louis, saya orang Indonesia Pak, saya mau sukses. Berikan saya kesempatan Pak Louis untuk belajar di One Vision Pak.
Bapak Ibu sekalian, saya dulu join di TNC dengan support system yang lama Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika saya bintang 8, karena saya bangun bisnis ini tidak memiliki pondasi, tidak ada arahnya Pak, seperti saat kita nih One Vision. Unicorn One Vision memang sistem yang sangat hebat. Dari awal Anda join itu sudah punya pola, ada kompasnya. Minta maaf, di support system yang lama Bapak Ibu sekalian, itu yang namanya dulu LNI, itu kita tidak memiliki arah Pak, nggak ada kompasnya. Yang penting hajar aja Bapak Ibu sekalian. Jadi ada orang cepat, tapi karena tidak dibangun didukung dengan sebuah sistem, rontok lagi Bapak Ibu. Dan saya mengalami waktu itu hancur. Dan ketika saya datang ke tempatnya Pak Luis, luar biasa Pak. Pak Luis itu adalah leader yang betul-betul luar biasa. Bagi saya itu adalah malaikat buat saya Pak. Beliaulah yang menyelamatkan hidup saya. Kalau enggak Pak, mungkin saya sama Ibu Haji hari ini Bapak Ibu sekarang sudah enggak bisa menyatu Pak. Saya datang ke Pak Luis, saya menangis Pak. Saya bilang, Pak Luis, andai boleh Pak Luis, saya dipukul. Walaupun saya hari ini lebih tua dari Pak Luis, tapi demi saya sukses Pak. Kalau saya harus dipukul oleh Pak Luis, baru sukses, saya rela dipukul oleh Pak Luis Pak. Yang penting saya bisa sukses Bapak Ibu sekalian. Itu Pak. Karena benar-benar saya ingin sukses Pak. Saya sudah capek buka bisnis Bapak Ibu sekalian. Saya sudah capek Pak. Memiliki bisnis konvensional. Dari warung makan, bengkel, toko Bapak Ibu sekalian menjadi supermarket. Tapi Bapak Ibu, Tuhan itu luar biasa. Ketika banyak masalah kita diberikan Pak, selalu ada petunjuk Pak, ada peluang. Saya dibukakan hati, saya berangkat terbang dari Kalimantan, bisa ketemu Pak Luis dan diizinkan, dan hari ini Bapak Ibu, makanya saya berasa senang sekali berada di komunitas ini. Beliau adalah perpanjangan Tuhan buat saya Pak. Itu adalah magic moment yang kedua buat saya. Kalau saya nggak ketemu Pak Luis Pak, walaupun saya mungkin tetap di TNC, mungkin hari ini saya belum jadi director Bapak Ibu sekalian. Beliau memberikan sebuah visi, pentingnya sebuah visi dalam membangun bisnis ini. Beliau memberikan sebuah visi saya tahun 2009, dan hari ini saya bisa jadi director Bapak Ibu sekalian. Karena visi beliau. Jadi konsisten aja Pak, jalani prosesnya. Dan Anda hari ini Bapak Ibu, fokus dengan income. Saya cuma fokus ke penghasilan. Saya tidak munafik Bapak Ibu sekalian. Saya adalah mata duitan Pak. Saya suka dengan uang. Saya suka dengan penghasilan besar. Makanya ketika saya berjuang di bisnis ini, dari dulu sampai sekarang Pak, saya punya agenda itu banyak sekali Pak. Padat sekali agenda saya Pak. Kenapa? Saya ketemu bisnis ini di saat umur 38 tahun. Mungkin hari ini adik-adik saya ada yang 18 tahun. Artinya saya sudah lewat 20 tahun. Jadi makanya saya tidak main-main dengan waktu Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Saya sudah ketinggalan umur dengan Anda. Tapi hari ini saya tidak memalukan Anda. Karena kenapa? Saya juga bisa berdiri di panggung ini Bapak Ibu sekalian. Walaupun ibaratnya umur Pak. Makanya saya betul-betul fokus dengan itu Bapak Ibu. Income. Bagaimana kita mendapatkan penghasilan lebih besar. Apalagi dengan marketing plan yang baru sekarang. Kita memiliki 7 penghasilan. Satu kali mengerjakan, tapi kita memiliki penghasilan 7 Bapak Ibu. Dengan memiliki income, saya rasakan lama-lama kan kita punya taraf hidup akan naik. Gaya hidup Anda mulai naik Pak, itu kan keren Pak. Impian Anda semakin besar, karena Anda sudah mulai menjadi profesional. Yang tadinya mungkin hanya seorang mahasiswa pengangguran, uang 100 ribu aja susah mungkin Bapak Ibu. Tiba-tiba 2 tahun ke depan, udah masuk 20 juta, 30 juta per bulan. Kan menarik Pak. Yang sekarang 100 ribu aja susah. Tiba-tiba tahun depan sudah punya penghasilan 10 juta, 20 juta, 30 juta. Kan keren. Nah berarti nanti gaya hidup Anda akan naik. Nah intinya Bapak Ibu sekalian, intinya bahwa sukses itu adalah sebuah pola. Itu berpola Bapak Ibu. Anda punya impian dan Anda mau komitmen bekerja keras, dan Anda fokus kepada penghasilan Anda, dan itu akan mengubah hidup Anda. Anda punya impian, kalau hari ini Anda merasa kok saya tidak semangat berjuang, apa yang saya lakukan saat itu Pak? Saya upgrade impian saya. Saya coba mengupgrade impian saya, dream saya, dan akhirnya Bapak Ibu saya rela lagi bekerja keras. Cuman itu Pak. Belajar tentang bagaimana prospecting. Saya tuh terinspirasi dengan netpinya Pak Ruli Wahyudi Pak, tentang prospecting. Beliau ini memang aslinya Pak prospecting. Di mana-mana ketemu orang dia prospecting Pak. Di mana-mana ketemu orang prospecting Bapak Ibu sekalian. Makanya tidak heran
kalau Bapak Ruli Wahyudi hari ini memiliki kerajaan bisnis yang sangat luar biasa. Tepuk tangan buat Tri Diamond Gold Line Bapak Ruli Wahyudi, Pak. Keren, Pak. Ya, bagaimana seorang mahasiswa teknik yang dulu kerjanya cuma naik gunung, sekarang Pak, wah peringkatnya luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian. Terus Bapak Ibu, kalau hari ini, toh, Anda mungkin yang orang lama ini, saya berpikir tentang orang lama. Biasanya bintang 7, bintang 8. Mulai Anda merasa, kok bisnis saya tidak berkembang lagi ya? Kok kayaknya stagnan? Berarti Anda kembali ke basic lagi, Pak. Enggak usah cari ilmu yang lain, Pak. Back to basic, Bapak Ibu sekalian. Kembali ke asal aja. Kembali jalankan 7 langkah sukses. Bagaimana 7 kebiasaannya dan tetap menjaga 3 prinsip dasar. Cuman itu, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah bisnis hanya mengulang-ulang pekerjaan. Hanya mengulang-ulang Pak pekerjaan. Enggak mungkin seorang pengembala sapi, enggak mungkin seorang tukang cuci piring, enggak mungkin seorang Ibu Ida Jamali bisa menjadi leader besar seandainya bisnis ini memiliki ilmu yang hebat, Pak. Enggak mungkin. Tapi mereka bisa menjadi leader besar karena mereka hanya melakukan pekerjaannya dengan mengulang-ulang, Bapak Ibu sekalian. Kuncinya cuma mengulang-ulang, Bapak Ibu. Nah, banyak di antara kita di grup saya itu ada sebagian orang yang merasa ya itu lagi, iya itu lagi. Lah, memang bisnis ini cuma itu, Pak. Hanya mengulang dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan ini memiliki Anda sebuah karakter, menjadi sebuah habit. Akhirnya apa, Bapak Ibu? Ketemu orang senyum sedikit, prospek. Join, ketemu orang karena sudah habit, Pak. Halo, hai, Pak, kenalkan. Sudah terbiasa, Pak. Saya ketemu di pesawat, sudah langsung ngomong. Kemarin saya sama Ibu Haji, sampai saya milih seat yang di tengah, Pak. Kalau saya naik pesawat, selalu saya pilih seat tengah. Kenapa? Punya 2 kesempatan, Pak. Kiri dan kanan. Iya, saya selalu seat tengah, Pak, kalau saya di pesawat itu. Kayak kemarin. Istri Ibu Haji di jendela, saya di tengah, kemudian ada orang di lorong. Wow, di sebelah saya prospek, saya hajar, Pak. Saya hajar. Nah, saya undang, mudah-mudahan beliau nanti datang siang, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Gitu. Hanya kebiasaan, jadi hanya mengulang, Pak, hanya mengulang dan sebagainya seperti itu. Kalau ini Anda lakukan, Bapak Ibu sekalian, ya, fokus ini. Jadi kalau saya sih mengatakan di grup ini, segitiga emas menuju puncak. Segitiga emas menuju puncak. Impian adalah segalanya. Komitmen kita itu di impian. Kemudian lihat tanda panahnya, Pak. Untuk berhasil Anda harus menurunkan ego. Turunkan dulu egonya Anda. Kalau ego kita belum turun, maka sulit kita mengerjakan 7 langkah, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar. Nah, kalau itu kita sudah kerjakan dengan baik dan benar, Anda dengarkan CD NetP, alat-alat bantu, dan hari ini Bapak Ibu sekalian, satu alat bantu yang akan bisa membuat bisnis Anda besar, booming, yang baru saja launching adalah spesifikasi plus yang kebetulan edisinya saya. Jadi kalau Anda punya prospek pengusaha, Anda punya prospek orang partai politik, miliki Bapak Ibu spesifikasi plus ini, Anda pinjamkan, dia akan join di bisnis ini, Bapak Ibu sekalian. Itu luar biasa, Pak. Iya. Spesifikasi plus ada di luar. Jadi orang Anda hanya pinjamkan, dia bisa baca siapa Haji Agus. Di situ saya menceritakan bahwa saya juga adalah seorang ketua KNPI dan lain sebagainya. Bagaimana saya membangun bisnis konvensional saya, bagaimana saya membangun TNC dan hari ini bisa berubah. Itu enak sekali, Bapak Ibu. Kebetulan umur saya juga di situ tertera, umur 50-an hari ini, Bapak Ibu. Kan enak sekali Anda pinjamkan. Jadi kita hanya pinjamkan. Dengan modal Rp20.000, Anda bisa pinjamkan alat bantu ini, tapi Anda bisa menghasilkan 20 juta per bulan dari orang tersebut yang Anda pinjamkan, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, Pak. Nah, Bapak Ibu, hari ini ya, saya melihat wajah-wajah Anda begitu cemerlang sekali, Pak. Saya sudah membayangkan bahwa sebentar lagi ya, dari tempat ini, dari Anda akan lahir leader-leader, akan lahir pemimpin-pemimpin hebat. Saya pernah seperti Anda, Bapak Ibu, sama. Saya pernah duduk seperti Anda, Pak, di belakang, sama. Tidak ada bedanya, Pak.
Semua para leader-leader PAN, semua orang-orang besar dari bisnis ini, kita sama Pak. Tidak ada orang yang join langsung besar Pak. Jadi saya hanya untuk ingin mengenang kembali Pak. Bahwa ketika saya dulu datang di acara Pisan Seminar, umur saya waktu itu 39 tahun, saat peringkat saya bintang 6, saya langsung, karena saya merasa sudah berumur, jadi saya milihnya biar lebih enak mendengar, saya duduk di kursi putih Pak. Saya duduk di kursi putih, waktu itu saya masih peringkat bintang 6. Tiba-tiba ada itu host kapalnya datang tegur saya, Pak, Bapak bintang berapa? Bintang berapa ya, saya bilang dia. Saya baru gabung ini, baru 2 bulan. Saya kayaknya kalau tidak salah bintang 6. Oh dia bilang, Pak mohon maaf, ini kursinya untuk para bintang 8. Bapak duduknya itu, tempat duduknya Bapak itu cuma di belakang Pak, di sana. Bayangkan Bapak Ibu, saya dengan ke belakang itu Pak, dendam saya sambil melangkah, kurang aja tuh. Benar Pak. Sakit Pak. Anda tahu Pak, saya berjuang di bisnis ini, kepengen cepat-cepat bintang 8, bukan cuma karena peringkat Pak, cuma karena saya pengen duduk di kursi putih ini Bapak Ibu sekalian. Itu impian saya dulu Pak. Benar-benar dendam, gila ya. Sampai segitunya semua peringkat ini merasa punya tempat duduk tersendiri. Saya bilang, gila saya harus duduk ini. Nah kalau sekarang kan bintang 8 paling tidak dengan kron-kron yang ada di sini, betul ya? Tepuk tangan buat para di VIP yang terhormat ini. Nah Bapak Ibu sekalian, sukses itu tidak sulit Bapak Ibu. Mari kita lihat apa yang Anda harus miliki. Bagaimana Bapak Ibu ya Anda bisa belajar menciptakan momentum. Dan saya tahu Pak Andika, Pak Julensina, Pak Ruli, Pak Rizky itu sudah ahlinya Pak. Saya ingat sekali 3 tahun yang lalu ketika saya baru terima pesawat. Saya datang ke Bandung waktu itu Pak, 4 tahun yang lalu. Bandung waktu itu pertemuannya kecil. Tapi bagaimana leader-leader yang ada di Bandung menciptakan sebuah momentum. Kuncinya di mana Pak? Ya kuncinya cuma itu, membangun bisnis ini di pertemuan. Kuncinya cuma di tiket Pak, early bird tiket. Kalau Anda dengarkan netpinya Bapak Rudi M. Nur, predator tiket Bapak Ibu sekalian. Siapa yang akan menjadi predator tiket, itulah akan menjadi jenderal besar di bisnis ini. Itu aja Pak. Anda harus jadi predator tiket Pak, nggak ada yang lain. Bisnis kita memang bukan bisnis pertemuan. Tapi kalau Anda mau berhasil, Anda mau sukses, bangunlah bisnis ini di pertemuan. Karena momentum akan tercipta di pertemuan Bapak Ibu sekalian. Ini bisnis dibangun dengan sebuah sistem. Ketika momentum tercipta Bapak Ibu sekalian, itu artinya kecenderungan bisnis Anda akan bergerak sendiri. Itu disebut dengan momentum. Tanpa Anda, ibaratnya bisnis Anda sudah autopilot Pak. Apa yang membedakan antara pengusaha di luar sana dengan di bisnis ini? Beda Pak. Orang di luar sana punya bisnis besar, belum tentu bisnisnya autopilot. Maksudnya apa? Dia juga direktur kebersihan, dia juga direktur produksi, dia juga direktur pemasaran. Jadi kalau tidak ada, bisnisnya tidak jalan. Tapi coba lihat orang Tiansi Pak. Lihat Pak Ruli. Lihat Bapak Rizky Kanata. Lihat sekarang beliau tidak ada umpamanya. Pak Naga sekarang lagi di Bangka Pak. Pak Naga Sugara. Tapi bisnis sudah jalan. Kenapa? Karena bisnis ini menjadi autopilot ketika Anda jadi leader Pak. Itu yang menarik Pak. Saya 15 tahun punya supermarket. Saya kerja keras. Mencoba membangun sebuah sistem. Tapi itu tidak bisa jadi autopilot. Kalau saya tidak ada, bisnisnya nggak jalan. Tapi menariknya di bisnis ini, itu akan jalan. Makanya kita membangun bisnis ini dengan di pertemuan Bapak Ibu sekalian. Anda bangun momentumnya di pertemuan. Dan sekarang momentum besar akan mulai di Bandung. Dan tetap menjadi Bandung sebagai barometer Tiens Indonesia saat ini di Indonesia Pak. Bandung Pak. Saya melihat wajah-wajah umur-umur 18 tahun, 19 tahun. Kita tambah deh 10 tahun ke depan Pak. Umur Anda belum sampai 30. Tapi income Anda 1 bulan, 2 bulan Anda sudah punya penghasilan 1 miliar. Mau nggak kira-kira kayak gitu? Saya nggak nyangka loh Pak. Terus terang Bapak Ibu, saya join di bisnis ini awalnya. Saya cuma kepengen melunasi utang saya yang 1 miliar. Kenapa? Karena Ibu Haji sudah warning saya, Pak saya sudah bosan hidup seperti ini.
Saya mencintai kamu Pak, saya sayang anak-anak. Tapi saya sudah nggak kuat dengan seperti ini. Sebaiknya pulangkan saya ke orang tua saya dulu. Kalau utangnya Bapak lunas boleh kau jemput saya. Di warning Pak. Jadi saya klik di Tiansi, cuma satu impian saya Pak. Bukan karena BMW awalnya, bukan karena mobilnya Pak. Saya cuma ingin punya uang, saya bisa melunasi utang saya. Itu yang pertama. Dan saya nggak nyangka di bisnis ini Bapak Ibu. Saya kerjakan bisnis ini dengan serius, konsisten. Saya bangun momentumnya di pertemuan. Sampai saya bangun pertemuan di Malaysia 18 titik OP. Di grup saya di Malaysia Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Bapak Ibu, bisnis ini mengubah hidup saya. Saya bisa melunasi utang saya 1 miliar di Bank BNI. Saya tutup supermarketnya dan sekarang saya satu keluarga. Saya, Ibu Haji, dan kedua anak saya, kami betul-betul keluarga besar Tiansi. Kami cuma mengerjakan Tiansi Pak. Yang dulu saya pikir ya cukup deh kalau sudah lunas utang saya, penghasilan saya kan dulu marketing plan lama Pak cuma 40 juta per bulan. Woi saya pikir itu sudah kaya Pak. Ya itu zamannya saya bilang. Sekali lagi semua waktu punya zaman. Ya 12 tahun 10 tahun yang lalu Pak orang punya penghasilan 40 juta 50 juta di Tiansi itu sudah top Pak. Tapi sekarang Pak penghasilan kita seorang director 500 juta Pak per bulan di bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Bayangkan kalau Anda setiap minggu Bapak Ibu, kita bicara satu setengah kali cocok punting Pak. 1,5 kali cocok punting Pak. Berarti rata-rata 90 juta. Kali 4 berapa itu Pak? 360. Tambah bonus bulanan, tambah BSC. Makanya jangan heran kalau Anda lihat Pak leader-leader besar dan Anda jangan kaget. Makanya hari ini jangan cuma Anda siap bekerja keras, tapi Anda harus siap jadi orang kaya. Kenapa? Saya takut kalau Anda nanti punya penghasilan Anda tidak siap jadi orang kaya Bapak Ibu sekalian. Makanya harus belajar Pak, baca buku, belajar tentang bagaimana manajemen keuangan, bagaimana Anda nanti punya uang Pak. Bayangkan kalau sudah masuk dari rekening Anda per bulan 200 juta Pak. Usianya baru 25 tahun, 200 juta. Kan Anda bingung, aduh beli apa ini Pak ya? Beli apa ini? Anda bayangkan, makanya ya harus Anda belajar tentang kecerdasan keuangan. Nah, itu yang hal-hal menarik, makanya pastikan Anda ikut acara Crown Life. Anda harus jadi crown supaya Anda bisa belajar tentang 5 aspek kehidupan. Salah satunya adalah manajemen keuangan di Crown Life. Dan kita akan ketemu di Crown Life berikutnya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, inilah seorang spirit Bapak Ibu ya. Next Pak. Ya, sikap pemimpin di bisnis ini Pak. Yang saya lakukan ya buat saya, yang pertama itu adalah Bapak Ibu, bukan senioritas. Pemimpin di bisnis ini Bapak Ibu sekalian, bukan senioritas, tapi orang yang aktif dan peduli. Banyak orang di bisnis ini dia pikir, saya kan duluan gabung daripada lu kan downline saya, kamu harus, bukan Pak. Di bisnis ini seorang pemimpin itu bukan karena senioritasnya, tapi dia adalah orang yang aktif dan peduli. Nah kalau hari ini Anda merasa, yes, saya sekarang adalah orang yang aktif dan begitu welcome dan peduli dengan grup saya, berarti Anda sudah masuk seorang pemimpin yang baik. Mari kita cek. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, apa sih sikap seorang pemimpin di bisnis ini? Dapat mengarahkan dan membimbing grupnya masuk ke sistem PBO. Karena ingat, para leader-leader tadi naik di panggung ini, para royal, crown, ambassador bahkan majesty, itulah pemilik aset terbesar dari bisnis ini Pak. Jadi kalau Anda betul-betul ingin memiliki aset dan membangun aset yang kuat dan terus berkembang, ya jalankan PBO, parameter business one vision. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana kita menghandle masalah dan memberikan solusi. Bisnis ini Anda tidak perlu takut dengan masalah Bapak Ibu sekalian. Karena memang bisnis ini kita memiliki banyak sekali masalah. Masalah diberikan kita untuk bertumbuh Pak, untuk Anda lebih dewasa. Untuk Anda bisa lebih besar. Karena masalah ini kita bisa belajar dari masalah-masalah yang kita akan hadapi. Karena kenapa? Anda nanti punya grup, itu bukan cuma 10 Pak, bukan cuma 100, akan ribuan orang. Bayangkan kalau ribuan orang ini masing-masing berbeda masalahnya. Nah kalau hari ini Anda dikirimkan masalah oleh Tuhan, Anda harus mengatakan, yes terima kasih Tuhan, berarti kau akan mempersiapkan saya menjadi leader besar. Karena masalah besar yang kau telah kau berikan. Yes Bapak Ibu sekalian. Itu Pak. Yang keempat Bapak Ibu sekalian adalah dorong orang lain.
Jangan pernah takut melihat downline Anda jauh lebih hebat daripada Anda, Pak. Kalau perlu Anda dorong mereka, Bapak Ibu sekalian, jauh lebih hebat daripada Anda. Memang tujuannya itu, untuk memiliki aset di bisnis ini. Bapak Ibu sekalian, saya punya grup orang buta huruf, penjual bakso, pengembala sapi, tukang cuci piring. Mereka hebat hari ini, Pak. Saya mendorong mereka menjadi hebat. Karena memang kita membangun aset. Bagaimana kita mengcoaching mereka. Kalau perlu mereka jauh lebih hebat daripada kita. Itulah yang sebenarnya tujuan kita membangun bisnis ini. Bapak Ibu, yang kelima adalah bagaimana kita juga mendorong grup untuk terus baca buku agar mereka bertumbuh. Bahaya sekali Bapak Ibu kalau bisnis ini, Anda membangun bisnis ini dan Anda tidak pernah membaca buku dan Anda tidak pernah mendengarkan CD Netpi. Mungkin nanti downline Anda peringkatnya tinggi, Pak, tapi katupnya tidak naik. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Mereka tidak mengerti tentang 3 prinsip dasar. Mereka tidak bagaimana memiliki sikap loyal terhadap upline, bagaimana sikapnya terhadap downline-nya. Karena mereka tidak pernah membaca buku. Makanya penting sekali ini Bapak Ibu sekalian ini untuk kesamahan bahasa dan menjadi sebuah duplikasi. Kita mendorong grup kita bagaimana mereka konsisten untuk membaca buku, dengarkan CD Netpi sebagai satu langkah untuk mendapatkan kesamaan bahasa. Dan yang keenam Bapak Ibu sekalian adalah mampu menjaga visi dan membangun impian growth. Bapak Ibu, bisnis ini leader besar, pemimpin yang hebat adalah orang yang mampu membangun visi dan impian grupnya. Anda bayangkan Bapak Ibu, kalau downline kita itu orang-orang yang biasa. Bagaimana membuat mereka bisa fight? Saya cuma bisa membangun visinya mereka. Saya cuma membangun impiannya, Pak. Dan hari ini menjadi kenyataan. Mereka hidupnya satu persatu berubah dari latar belakang yang berbeda-beda. Nanti Bapak Ibu bisa akan simak nanti di PS-nya. Siapa-siapa downline saya, Pak, yang latar belakangnya yang notabene biasa-biasa hari ini menjadi orang yang sukses. Dan yang ketujuh Bapak Ibu sekalian adalah menjaga 3 prinsip dasar roh di bisnis ini Bapak Ibu sekalian. 3 prinsip dasar ini adalah roh bisnis ini, Pak. Bagaimana bisnis ini bisa besar, bisa terus bertahan dan bertumbuh ketika 3 prinsip dasar ini terjaga. Edifikasi, bagaimana kita menghargai, mengedifikasi upline, mengedifikasi perusahaan, mengedifikasi support system, downline juga. Yang kemudian Anda konsultasi, Pak. Sehebat apapun seorang pilot, dia harus terbang, dia harus menggunakan GPS, Pak. Sama, mungkin Anda merasa diri Anda hebat, tapi kalau Anda sudah tidak akan pernah melakukan konsultasi, mungkin Anda tidak akan pernah sampai di tempat apa yang Anda tuju. Makanya penting sekali edifikasi. Dan yang terakhir adalah cross-lining. Bapak Ibu, banyak orang bekerja keras di bisnis ini, tapi yang satu ini dia tidak menjaga. Sehingga mungkin mereka cepat bisnisnya berkembang, tapi dia tidak menjaga nilai-nilai no cross-lining, akhirnya mereka juga bisnisnya akan hancur berkeping-keping. Jadi bahaya sekali Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah pemimpin yang hebat itu adalah selalu terbiasa hidup dengan perencanaan dan goals. Hari ini silakan dari ke-8 kriteria yang saya sharingkan kepada Anda hari ini. Dan itulah yang saya sekarang, Pak. Saya selalu terbiasa hidup dengan perencanaan, memiliki agenda, punya goals dan target. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tahu mungkin Anda nanti pada saat menjalankan bisnis ini, Anda punya kendala, Anda punya masalah. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Jangan khawatir dengan kendala dan masalah yang Anda diberikan. Kenapa? Yang tadi saya bilang Bapak Ibu, kendala dan masalah diberikan kita untuk belajar. Bagaimana Anda bisa lebih sabar, lebih tekun, dan Anda selalu mau bertumbuh. Makanya masalah akan diberikan kepada Anda. Dalam Islam Bapak Ibu sekalian, dalam surah Al-Nasr yang dikatakan pada ayat 5 dan 6 mengatakan, di balik kesulitan pasti ada sebuah kemenangan yang Tuhan persembahkan buat Anda Bapak Ibu. Itu ada, Pak. Ketika Anda di bisnis ini, Anda sudah berjuang, Anda mengambil sebuah keputusan, Pak. Saya tahu hari ini Anda sudah join, Pak. Bahkan hari ini menjadi seorang leader. Bahwa di saat Anda nanti memulai membangun bisnis ini, akan masalah-masalah akan muncul satu persatu.
Sekali lagi, jangan pernah Anda takut menghadapi masalah Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah takut untuk menghadapi masalah ini. Kami, para leader-leader besar, lahir dari banyaknya masalah. Di sini Bapak Ibu, saya bisa merasakan aura orang-orang yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan akan naik di panggung ini dan akan sharing, dan Anda menangis Pak. Bahwa untung saya datang di sebuah acara Vision Seminar, di acara CM jam 11 pagi, tanggal 7 Oktober. Itu akan menjadi sebuah sejarah. Saya percaya bahwa besok Anda berjuang di bisnis ini, Anda akan menghadapi masalah. Dan ingat film ini Pak. Dan ingat Allah, ingat Tuhan. Ingat Tuhan Bapak Ibu sekalian. Saya percaya sekali bahwa seorang pemenang itu akan selalu memiliki spirit. Dan ini spirit yang saya miliki selama ini Bapak Ibu sekalian. Spirit saya Pak. Saya selalu rela menunda kenyamanan saya. Saya rela meninggalkan keluarga saya. Saya rela meninggalkan anak-anak saya Bapak Ibu sekalian. Walaupun saya sebagai seorang pengusaha Pak. Saya meninggalkan mereka kenyamanan itu. Karena kenapa? Saya mau sukses Pak. Makanya pastikan ketika Anda mau berhasil di bisnis ini, Anda harus siap untuk meninggalkan kenyamanan Anda. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, antusias tanpa pernah mengeluh Pak. Begitu banyak masalah yang saya hadapi di bisnis ini. Istri saya tidak pernah melihat saya mengeluh Pak. Saya ditangkap 2 kali polisi di Malaysia, saya tidak pernah mengeluh Bapak Ibu sekalian. Produk saya diambil di laut Pak oleh polis Malaysia. Saya tidak pernah komplain dengan kantor. Saya tidak pernah mengeluh dan saya tidak pernah menyalahkan orang lain. Karena saya punya impian. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, aksi melampaui batas. Ketika Anda ingin sukses Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap orang di dalam dirinya ada raksasa-raksasa tidur. Bangkitkan raksasa-raksasa tidur itu dalam diri Anda Bapak Ibu sekalian. Anda bisa melakukan itu Pak. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, loyal. Hari ini Bapak Ibu sekalian, sudah 12 tahun saya ditiasi Pak. Saya tetap loyal Bapak Ibu sekalian. Karena saya hanya ingin sukses Bapak Ibu sekalian. Ketika Anda loyal di bisnis ini, upline-upline Anda akan melihat Anda Pak. Dan upline Anda akan turun, Anda membantu Anda menjadi orang sukses.